Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Desapedia. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga sahabat yang menonton video ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam menjalankan tugas. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan skema sertifikasi khususnya untuk pendamping lokal desa dan pendamping desa yang rencananya akan dimulai pada bulan September. Untuk lebih jauh memahami tentang tahapan sertifikasi atau skema sertifikasi pendamping desa, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu terkait dengan Kepmenaker atau Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 201 tahun 2021 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori aktivitas jasa profesional, ilmiah, dan teknis golongan pokok aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya pada jabatan tenaga pendamping profesional. Oke, sesuai dengan Kepmenaker ini, maka ada sistematika dalam Kepmenaker ini. Pertama, yaitu pendahuluan, kemudian latar belakang, pengertian, penggunaan SKKNI, kemudian Komite Standar Kompetensi, kemudian bab 2 ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, kemudian ada pemetaan kompetensi, daftar unit kompetensi, uraian unit kompetensi, dan penutup. Oke, kita mulai dengan skema sertifikasi. Apa itu yang dimaksud dengan skema sertifikasi? Skema sertifikasi profesi adalah persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan penggunaan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama. Kemudian, 2 jenis skema sertifikasi bagi tenaga pendamping profesional adalah kualifikasi okupasi nasional. Kemudian selanjutnya, siapakah yang berhak untuk menyelenggarakan sertifikasi? Sesuai dengan Kepmenaker nomor 201 ini, maka yang berhak melaksanakan penyelenggaraan sertifikasi adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian pelaksanaan sertifikasi tenaga pendamping profesional, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi pihak kedua, Kemendesa PDTT, dan atau Lembaga Sertifikasi Profesi pihak ke-1 yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemendesa PDTT melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kemudian, pihak ketiga yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemendesa PDTT melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tertinggal, dan Transmigrasi. Selanjutnya, apa saja tahapan sertifikasi? Tahapan sertifikasi ini ada 4, yaitu dimulai dari permohonan sertifikasi, kemudian verifikasi dokumen oleh asesor, kemudian ketiga asesmen kompetensi, dan keempat keputusan hasil asesmen. Jadi ada 4 tahapan sertifikasi yang diakhiri dengan keputusan hasil asesmen yang nanti akan menentukan apakah pendamping lokal desa atau pendamping desa itu dinyatakan lolos sertifikasi atau belum. Selanjutnya, dalam hal asesmen uji kompetensi TPP, maka ada beberapa tahapan. Kita mulai dari tahapan berdasarkan kegiatan. 1. TPP melakukan pendaftaran. Kemudian kedua, pembekalan kepada TPP calon asesor. Kemudian yang diikuti dengan permohonan APL 01, kemudian formulir asesmen mandiri APL 02, kemudian identifikasi dan penetapan TUK, kemudian penetapan asesor, kemudian penetapan jadwal asesmen dan konfirmasi asesor dan asesi. Nah, selanjutnya, setelah melakukan permohonan sertifikasi sesuai dengan tahapan kegiatan tersebut, maka selanjutnya asesor akan melakukan pengkajian kelengkapan dokumen persyaratan asesmen, yaitu berupa kegiatan review APL 01 dan APL 02 dan rekomendasi tindak lanjut, kemudian review rencana dan pengorganisasian asesmen,
kemudian review instrumen assessment, kemudian konsultasi pra-uji dengan asesi, kemudian review hasil asesmen mandiri dan rekomendasi tindak lanjut asesmen, kemudian pengorganisasian dan jadwal asesmen. Selanjutnya, tahapan kegiatan asesmen dilanjutkan dengan menyelenggarakan asesmen kompetensi, yang dimulai dengan pemberitahuan jadwal asesmen kepada asesor dan asesi, kemudian konsolidasi asesor, kemudian pelaksanaan asesmen. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah menetapkan keputusan hasil asesmen. Umpan balik kepada peserta yang berisi umpan balik kepada peserta, umpan balik dari peserta, catatan pelaksanaan asesmen, rekomendasi hasil asesmen, kaji ulang asesmen, konsolidasi asesor, kemudian laporan hasil asesmen. Setelah tahapan tersebut, maka selanjutnya memasuki tahapan membuat keputusan sertifikasi kompetensi atau pleno akhir, yang ditandai dengan membentuk komite teknik, rapat pleno hasil asesmen, kemudian verifikasi dan rekomendasi keputusan hasil asesmen yang masuk dalam agenda dari rapat pleno, kemudian membuat keputusan hasil sertifikasi terhadap hasil uji asesmen, kemudian menginput dokumen asesmen ke web BNSP, kemudian menginformasikan penggunaan sertifikat dan meminta kesanggupan asesi untuk menandatangani dan mentaati penggunaan sertifikat, kemudian menginformasikan pemegang sertifikat untuk mengikuti survalian. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pendaftaran calon asesi atau TPP. Ini untuk pendamping lokal desa dan pendamping desa. Akan diatur dalam SOP Tata Cara Pendaftaran Sertifikasi TPP LSP pihak kedua Kemendesa PDTT. Yaitu tahap awal, asesi menyampaikan permohonan uji kompetensi sesuai dengan skema okupasi TPP dengan mengisi formulir pendaftaran uji kompetensi APL 01 dan APL 02. Kemudian calon ACC yakni PLD dan PD pada kali ini yang dibahas menyampaikan isian formulir pendaftaran uji kompetensi APL 01 dan APL 02 beserta kelengkapannya kepada koordinator TAPM Kabupaten. Permohonan uji kompetensi PLD, PD yang dibahas kali ini disampaikan kepada koordinator provinsi. Selanjutnya koordinator provinsi menyampaikan dokumen kepada LSP KD PDTT. Kemudian untuk TAPM Pusat menyampaikan isian formulir pendaftaran uji kompetensi APL 01 dan APL 02 kepada Koordinator Nasional untuk selanjutnya disampaikan kepada LSP KD PDTT. Oke, untuk diketahui saja, hingga bulan Mei 2022, tercatat berdasarkan data dari HRD Manas Mei 2022, jumlah TAPM Pusat sebanyak 61 orang, kemudian dalam artian terisi TAPM Pusat terisi 43 orang, kemudian TAPM Provinsi 216 orang, TAPM Kabupaten Kota 2.374 orang, pendamping desa 13.229 orang, pendamping lokal desa 17.674 orang. Atau secara keseluruhan pada bulan Mei 2022, jumlah TPP yang tercatat dan terisi sebanyak 33.536 orang. Selanjutnya, kita akan membahas terkait jumlah unit kompetensi, elemen, dan kriteria unjuk kerja. Sesuai dengan skema, maka PLD memiliki unit kompetensi itu yang harus dipenuhi sebanyak 8 unit kompetensi, dengan banyaknya elemen 23 dan kriteria unjuk kerja 69. Kemudian pendamping desa, unit kompetensi yang harus dipenuhi sebanyak 15 unit kompetensi dengan 39 elemen dan kriteria unjuk kerja 115. Kemudian TAPM Kabupaten, unit kompetensi 14, elemen 35 dan
kriteria unjuk kerja 102. Sementara TAPM Provinsi, unit kompetensi yang dibutuhkan sebanyak 10 unit kompetensi dan 26 elemen serta kriteria unjuk kerja sebanyak 75. Selanjutnya, skema sertifikasi. Di sini, skema sertifikasi berlaku untuk PLD, pendamping desa, TAPM Kabupaten, TAPM Provinsi, dan TAPM Pusat. Sesuai dengan Kepmenaker nomor 201, maka ditetapkan Standar Kompetensi Nasional Indonesia memiliki sebanyak 3 fungsi kunci, yaitu fungsi kunci pertama melakukan pendampingan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, kemudian di dalamnya termuat fungsi utama melakukan pendampingan pendataan desa, kemudian melakukan pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan desa, kemudian melakukan pendampingan pelaksanaan pembangunan desa, kemudian melakukan advokasi terkait pembangunan desa. Yang fungsi utama itu memiliki fungsi dasar, yaitu fungsi dasar dari melakukan pendampingan pendataan desa adalah melakukan fasilitasi pendataan desa, melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa. Dari fungsi utama melakukan pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan desa, maka diperoleh fungsi dasar melakukan sosialisasi kebijakan terkait desa, kemudian melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan desa. Setelah itu dari fungsi utama melakukan pendampingan pelaksanaan pembangunan desa, melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa, melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa, dan melakukan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa. Dari fungsi utama melakukan advokasi terkait pembangunan desa, melakukan advokasi regulasi pembangunan desa, melakukan fasilitasi pendataan desa. Selanjutnya, fungsi kunci kedua adalah melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa dengan 3 fungsi utama, yaitu melakukan pendampingan BUMDesa, melakukan pendampingan BUMDesa bersama, melakukan fasilitasi kerjasama desa atau kerjasama antar desa. Fungsi utama melakukan pendampingan BUMDesa yaitu dengan fungsi dasar melakukan advokasi penanganan masalah pembangunan desa, melakukan fasilitasi pembentukan badan usaha desa, kemudian melakukan pendampingan BUMDesa bersama. Melakukan pendampingan BUMDesa bersama yaitu memiliki fungsi dasar melakukan fasilitasi pengembangan badan usaha milik desa, kemudian melakukan fasilitasi pembentukan badan usaha milik desa bersama, dan fungsi utama ketiga yaitu melakukan fasilitasi kerjasama desa atau kerjasama antar desa, yaitu melakukan fasilitasi pengembangan badan usaha milik desa bersama, BUMDesa bersama, dan melakukan fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga. Selanjutnya pada Standar Kompetensi Nasional Indonesia berikutnya, pada fungsi kunci ketiga yaitu melakukan tata kelola tim kerja pendampingan. Fungsi utamanya yaitu melakukan pendampingan peningkatan kapasitas pemerintahan dan masyarakat desa, kemudian menyusun dokumen hasil kerja pendamping pembangunan desa. Dengan fungsi dasar, melakukan pendampingan, melakukan monitoring pada tenaga pendamping, melakukan fasilitasi pelatihan pendamping, kemudian melakukan evaluasi kinerja pendamping, menyusun laporan hasil kerja pendamping. Pada pembahasan selanjutnya, Standar Kompetensi Nasional Indonesia lanjutan maka diperoleh sebanyak 22 unit kompetensi yang harus dipenuhi oleh pendamping desa, yaitu 1. Melakukan fasilitasi pendataan desa, 2. Melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa, kemudian 3. Melakukan sosialisasi kebijakan terkait desa, 4. Melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan desa, 5. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa, 6. Melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa, 7. Melakukan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa, 8. Melakukan advokasi regulasi pembangunan desa, 9. Melakukan advokasi penanganan masalah pembangunan desa, 10. Melakukan fasilitasi pembentukan badan usaha milik desa. Kemudian 11. Unit kompetensi yang harus dipenuhi selanjutnya adalah melakukan fasilitasi pengembangan badan usaha milik desa, 12. Melakukan fasilitasi pembentukan badan usaha milik desa bersama atau BUMDesa bersama, 13. Melakukan fasilitasi pengembangan badan usaha milik desa bersama, 14. Melakukan fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga, 15. Melakukan fasilitasi kerjasama antar desa, 16. Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa,
17. Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. 18. Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, unit kompetensi 19 yaitu melakukan monitoring pada tenaga pendamping, mentoring pada tenaga pendamping. 20. Melakukan fasilitasi pelatihan pendamping. 21. Melakukan evaluasi kinerja pendamping. 22. Menyusun laporan hasil kerja pendamping. Selanjutnya, unit kompetensi standar kompetensi nasional Indonesia TPP, jumlah unit kompetensi dan elemen dan kriteria unjuk kerja diperoleh sebanyak 22 unit kompetensi dan 56 jumlah elemen dan 156 jumlah kriteria unjuk kerja. Pembahasan selanjutnya kita masuk kepada skema pendamping lokal desa. Tenaga pendamping profesional dengan jabatan pendamping lokal desa atau PLD berkedudukan di desa dengan kontrak kerja dengan PPK di lingkup kerja BPSDM Kemendesa PDTT. Ketentuan umum jenis skema yaitu okupasi, nama skema pendamping lokal desa, jumlah unit kompetensi 8 unit kompetensi. Persyaratan dasar pemohon sertifikasi untuk PLD yaitu pendidikan minimal sekolah lanjut tingkat atas SLTA atau sederajat. Kemudian memiliki pengalaman kegiatan pembangunan desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 2 tahun yang ditotal dengan jumlah PLD sebanyak 17.674 orang PLD. Selanjutnya, unit kompetensi PLD yang harus dipenuhi pada skema sertifikasi TPP pendamping dan pendamping desa ini yaitu sebanyak 8. 1. Melakukan fasilitasi pendataan desa. 2. Melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa. 3. Melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan desa. 4. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa. 5. Melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa. 6. Melakukan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa. 7. Melakukan fasilitasi pembentukan badan usaha milik desa. 8. Menyusun laporan hasil kerja pendamping. 8 unit kompetensi ini harus dipenuhi sebagai standar untuk kelulusan sertifikasi pendamping lokal desa. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan skema pendamping desa. Tenaga pendamping profesional dengan jabatan pendamping desa berkedudukan di kecamatan dengan kontrak kerja dengan PPK di lingkup kerja BPSDM Kemendesa PDTT. Ketentuan umum jenis skema yaitu okupasi, nama skema pendamping desa, jumlah unit kompetensi 15 unit kompetensi dengan persyaratan dasar pemohon sertifikasi pendamping desa yaitu pendidikan minimal diploma 3 semua bidang ilmu, kemudian memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 4 tahun untuk D3 dan 2 tahun untuk S1. Kemudian memiliki sertifikat pelatihan atau BIMTEK atau workshop bidang pembangunan desa dan atau pemberdayaan masyarakat. Jumlah PD secara keseluruhan yaitu sebanyak 13.229 orang pendamping desa. Kemudian unit kompetensi yang harus dipenuhi pada sertifikasi pendamping desa ini ada sebanyak 15 unit kompetensi. Yaitu 1. Melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa. 2. Melakukan sosialisasi kebijakan terkait desa. 3. Melakukan fasilitasi perencanaan pembangunan desa. 4. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pembangunan desa. 5. Melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa. 6. Melakukan fasilitasi pertanggungjawaban pembangunan desa. 7. Melakukan fasilitasi pengembangan badan usaha milik desa. 8. Melakukan fasilitasi pembentukan badan usaha milik desa bersama. 9. Melakukan fasilitasi pengembangan badan usaha milik desa bersama. 10. Melakukan fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga. 11. Melakukan fasilitasi kerjasama antar desa. 12. Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa. 12. Melakukan fasilitasi 13. Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. 14. Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa. Dan 15. Menyusun laporan hasil kerja pendampingan. Jadi untuk unit kompetensi yang harus dipenuhi untuk pendamping desa itu sebanyak 15 unit unit kompetensi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan portofolio?
Portofolio adalah bukti fisik dokumen yang menggambarkan pengalaman bekerja atau berkarya yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai tenaga pendamping profesional dalam interval waktu. Kemudian yang dibutuhkan oleh PLD maupun PD selanjutnya adalah alat bukti. Mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti atau VATM. Yaitu 1. Valid, artinya relevan dengan skema atau unit kompetensi. Kemudian 2. Asli, artinya benar-benar milik peserta, waspadai adanya joki. Kemudian ketiga, terkini, artinya masih berlaku atau masih dilakukan atau andal. Kemudian yang keempat, memadai, artinya presisi dan akurasi masih terpelihara. Jadi, yang dibutuhkan selanjutnya adalah portofolio dan alat bukti untuk pendamping lokal desa dan pendamping desa. Kita mulai contoh untuk kode unit kompetensi 1, yaitu melakukan sosialisasi kebijakan terkait desa. Deskripsi unitnya 1. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh tenaga pendamping profesional dalam melakukan sosialisasi kebijakan terkait desa. Kemudian, 2. Terkait penguasaan tenaga pendamping profesional dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan terkait desa. Selanjutnya, peraturan yang dibutuhkan, dan ini dokumennya harus di print out oleh calon asesi atau pendamping lokal desa atau pendamping desa, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016. Kemudian 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian keempat, peraturan yang kemudian perlu di print out oleh calon asesi adalah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Nomor 5, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat desa. 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa dan sesuai tahun berjalan. Kemudian 7. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa. Kemudian 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 atau PMK.07/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa. Selanjutnya kita akan membahas tentang elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, dan bukti portofolio. Kita mulai dengan contoh 1, mengumpulkan bahan sosialisasi kebijakan terkait desa. Misalnya, pendamping lokal desa maupun pendamping desa diminta untuk menjadi narasumber dalam sosialisasi kebijakan terkait desa, maka kriteria unjuk kerja yang harus dipenuhi yaitu kebijakan terkait desa diinventarisir sesuai dengan ketentuan. Kemudian, materi kebijakan terkait desa dikumpulkan dalam matrik kebijakan. Nah, kemudian elemen kompetensi selanjutnya yaitu menyusun rencana sosialisasi kebijakan terkait desa. Target sasaran sosialisasi ditetapkan sesuai kebutuhan, kemudian metode dan media sosialisasi ditentukan sesuai target sasaran. Kemudian dokumen rencana sosialisasi disusun secara sistematis, kemudian rencana sosialisasi dikomunikasikan dengan para pemangku kepentingan. Kemudian poin yang ketiga, elemen kompetensi yaitu melaksanakan sosialisasi kebijakan terkait desa. Kriteria unjuk kerjanya yaitu materi sosialisasi disampaikan sesuai dengan kebijakan yang dibutuhkan oleh target sasaran. Kemudian materi sosialisasi disampaikan menggunakan metode dan media yang sesuai situasi dan kondisi. Kemudian ketiga, kegiatan sosialisasi didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.
Dari 3 elemen kompetensi ini, maka dibutuhkan portofolio, bukti portofolio, yaitu sebanyak 6 bukti portofolio. 1. Bahan dan materi sosialisasi regulasi terkait desa, undang-undang, PP, maupun permen atau surat edaran yang di-print out oleh calon asesi baik pendamping lokal desa maupun pendamping desa. Kemudian kedua, ringkasan inventarisasi kebijakan terkait desa. Kemudian ketiga, dokumen rencana kegiatan sosialisasi. Kemudian 4, surat tugas atau surat undangan menjadi narasumber atau fasilitator pelatihan dalam materi kebijakan terkait desa. Kemudian 5, laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam sosialisasi kebijakan terkait desa. Ini bisa dalam bentuk notulensi hasil sosialisasi, kemudian bisa juga dalam bentuk catatan hasil sosialisasi yang dihadiri misalnya oleh kecamatan, oleh kepala desa, dan oleh tokoh masyarakat. Dan hasil sosialisasinya seperti apa. Kemudian yang keenam, bukti portofolio selanjutnya adalah foto dokumentasi sosialisasi kegiatan. Jadi, 6 bukti portofolio ini harus disiapkan oleh calon asesi baik pendamping lokal desa maupun pendamping desa. Selanjutnya, panduan penilaian. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Pengetahuan itu meliputi 1. Kebijakan dan peraturan terkait desa. Kemudian 2. Metode dan media sosialisasi. Kemudian dalam bentuk keterampilan, maka calon asesi diharapkan dapat memiliki 1. Menggunakan media sosial, kemudian 2. Melakukan teknik fasilitasi, kemudian 3. Melakukan komunikasi verbal dan non-verbal. Selanjutnya, panduan penilaian aspek kritis, kemampuan dan kecermatan dalam membuat materi kebijakan terkait desa, kemudian kemampuan dan kecermatan dalam menyusun rencana sosialisasi para pemangku kepentingan sesuai kecermatan menggunakan metode dan media. Kemampuan dan sosialisasi, kemudian kemampuan mendokumentasikan kegiatan sosialisasi. Demikian itu adalah tahapan atau skema sertifikasi khusus untuk pendamping lokal desa dan pendamping desa. Semoga materi ini bisa membantu sahabat-sahabat sekalian, pendamping lokal desa maupun pendamping desa dalam memahami tahapan skema sertifikasi. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini sahabat bisa memahami materi ini dan mudah-mudahan sahabat sekalian bisa menyelesaikan sertifikasi ini dengan baik dan bisa lulus sesuai dengan kompetensi yang sudah dimiliki di lapangan. Untuk informasi saja berdasarkan kabar, untuk tahap pertama sertifikasi ini akan dibuka untuk 8.000 TPP di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan sahabat sekalian masuk dari salah satu TPP yang akan mengikuti uji kompetensi pada tahap pertama ini. Demikian dari Desapedia, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.